Kalau kita setuju sama-sama Tuhan itu satu, kenapa akhirnya agama itu bisa beda-beda? Kami sebagai umat Islam meyakini agama yang Allah turunkan itu cuma satu Islam. Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah nggak pernah turunkan agama lain. Saya pengen banget nih masuk Islam. Pengen banget. Kalau kita sudah minta dengan tulus, ya, saya yakin akan diberikan petunjuk yang benar. Tapi saya senang aja sih kalau didoakan yang baik-baik ya Ustaz. Saya sekarang sedang bersama dengan seorang ustadz ini ya. Ada kita mau bicara apa tadi? Enggak, ini pakaian begini saja, pakai kopiah atau enggak? Bebas, kita nyamannya saja. Enggak. Oh, kalau saya? Pemilik acara kan. Oh, saya mah biasa-biasa aja. Ini saya jarang-jarang pakai begini. Ini saya mau tanya sebenarnya Ustadz. Sebelum kita lebih jauh ngobrol ya. Kalau misalnya orang yang non-muslim begitu, dia pakai pakaian baju koko begitu, terus pakai peci begitu, itu boleh tidak kalau dari pandangan Islamnya itu? Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan itu tergantung maksud dan niatnya kan. Kalau dia karena menyukai pakaian itu, dia berada di satu komunitas Muslim, kemudian dia mau pakai, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kan kalau orang salah gunakan, misalnya dia menggunakan untuk menipu, misalnya tanda kutip ya, nah itu mungkin yang tidak boleh. Menipu ini dalam artian apa ini? Kayak saya kan contoh begini, saya pakai ini, maksudnya untuk menghormati juga. Kan, itu kan lain. Sama kan saya lain. suka juga. Nah, itu kan berarti niatnya baik kan. Iya. Ya, ada sebagian orang kan tidak seperti itu. Mungkin misalnya dia masuk ke masjid, tanda kutip ya. Iya. Jadi dia pakai baju koko ini untuk masuk ke masjid, tapi untuk mencuri. Oh, oke. Nah, contoh misal. Oh, itu tidak boleh ya. Iya, situ, kan ya. jadi dia tunggangin pakaian itu kan. Iya. Nah, ini kebetulan ada isu. Ada mengenai pakaian nih, Ustadz. Ustadz mau lihat dulu nggak videonya ini? Boleh. Izin ya. Nah, ini isunya cukup rame. Karena ini bicara tentang pakaian ini, Ustadz. Nah, Ustadz boleh lihat dulu kali. Ini clean. Kalau ini clean. Dia ini yang dia sedang dibahas. Iya, jadi dia kan berpakaian muslimah. Mengenakan hijab, berpakaian yang cukup agak ketat, kemudian kontennya seperti tadi. Nah, ini pandangannya di masyarakat lagi rame karena menginginkan banyaknya wanita itu terkena penistaan agama. Nah, kalau dari pandangan Ustadz sendiri, apakah ini termasuk menista agama atau tidak? Iya, tentunya. Tentunya, karena kan dia masih bisa buat konten-konten lain. Ya, kalau misalnya orang membuat konten tentang judulnya biologis misalnya, contoh, dan itu memang edukasi masyarakat. Dalam arti kata memang ilmiah, kan tidak ada masalah. Tapi kalau kayak cuplikan seperti ini kan, udah jelas arahnya, semua orang bisa membaca. Kalau arahnya ini sebenarnya lebih kepada tanda kutip pornografi, terus dia tampil dengan hijabnya. Nah, kalau dalam Islam itu kan hijab berarti kebaikan. Oke. Ya, berarti kan dia lebih patuh. Ya kan, otomatis karena dia menjaga penampilan dia, berarti kan dia harusnya lebih patuh. Lebih tidak melakukan pelanggaran. Nah, dalam Islam kan itu termasuk pelanggaran orang kalau melakukan biologis kepada selain pasangan halal misalnya. Atau melakukannya di depan umum. Ya kan? Atau mengajak orang lain terjerumus dalam pelanggaran itu. Kayak misalnya dia memang buat kayak cuplikan kayak tadi misalnya. Kayak tadi. Nah, itu kan berarti memang pelanggaran dalam agama. Kalau dalam agama Islam. Dalam agama. Pelanggaran ya? Pelanggaran. Ada hukumnya nggak kalau dalam agama Islam? Kalau seperti ini lebih kepada kembali hukum pemerintah setempat. Oh, kembali ke Iya. pemerintah. Kalau dalam Islam, kalau sudah sampai terjun kepada eksekusi perbuatan, kayak sudah berzina, nah itu baru ada hukum khusus gitu. Oh. Nah, dia sudah membunuh, nah gitu kan. Tapi kalau dia baru buat cuplikan, dia mengajarkan kepada orang, nah ini ada hukum tertentu, tapi tidak sampai pada level pelanggaran kalau dia sudah melakukannya. Nah, kalau misalnya di negara sendiri delik dan pasalnya nggak bisa masuk nih Ustadz, anggaplah ya, nggak bisa kena nih. Kemarin kan ada yang kena ya, yang makan babi, tapi sebelum, Ustadz tahu ya, dia makan babi, dia seorang muslimah. Sebelum dia makan babi, dia mengucap dulu Bismillah. Nah, dia kena tuh, Ustadz tahu itu? Belum tahu. Belum tahu. Nah,
Saya menangkap dia terkena pasal penistaan agama dikarenakan ada pengucapan bismillah. Kalau menurut Ustadz? Boleh jadi. Boleh jadi ya? Karena memang dasarnya kan kalau kita bicara lingkup agama Islam, ada yang boleh dan tidak boleh. Sekali lagi kita bicara lingkup Islam ya. Islam memang tidak membolehkan konsumsi babi kan. Iya. Berarti dengan dia makan babi, pelanggaran kalau dalam Islam. Plus dia baca bismillah, seakan-akan di sini memang untuk menunjukkan kepada publik, kalau ini boleh loh. Nah gitu kan. Oh. Kan gitu, seakan-akan ini boleh loh. Walaupun saya muslimah, saya makan, saya baca bismillah malah. Nah kan begitu. Berarti dia masuk dalam menistakan agamanya dia sendiri gitu? Iya, tentunya. Karena kan dia tahu itu tidak boleh kan. Tidak boleh Ya, gitu? setiap agama pasti akan punya aturan. Iya. Mana boleh, mana tidak boleh. Dan kalau disepakati, di agama itu ini tidak boleh misalnya. Terus ada yang sengaja buat. Contoh misalnya kayak di agama Kristen. Iya. Ada apa nih yang tidak boleh. Terus kemudian ada satu orang Kristen yang tampil. Dia melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya di agama saya nggak apa-apa nih. Tapi saya mau coba. Pasti kan teman-teman Kristen akan mengatakan, loh kok kenapa harus dicoba? Kenapa harus dipublikasikan? Nah kurang lebih seperti itu. Berarti ada aturannya ya? Ada aturan. Nah kita lihat kan sekarang perkembangan konten di sosial media ini yang berbicara tentang urusan agama juga lumayan banyak nih Ustadz ya kan. Saya juga ngelihat tuh banyak sekali konten-konten yang bicara tentang agama yang akhirnya orang takut membahasnya karena sensitif nih. Sensitif. Kayak misalnya saya baca di kolom komentar saya itu ada yang bilang kalau seorang yang beragama Islam itu tidak boleh menjawab salam dari seorang yang non-Islam itu apabila si orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Enggak, boleh. Hah? Boleh, cuma bedanya tidak boleh lengkap. Mungkin beda lengkapnya. Aduh, ini baru tahu nih. Gimana? Iya. Gimana? Jadi, kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, kalau orang Islam yang salam, kita dianjurkan menjawab lengkap. Misalnya dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang Islam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, kalau orang non-Muslim yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, orang Muslim juga menjawabnya, Waalaikum. Gitu. Jadi dia tidak lengkap saja jawabannya. Waalaikum. Ya, untuk membedakan jawabannya. Oke, ini saya baru tahu nih. Boleh. Saya pikir tadinya nggak boleh jawab sama sekali gitu. Oh, enggak. Boleh, dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Oke, saya baru tahu. Nah, kalau misalnya kemudian aku sering lihat itu ya, Ustadz ya, di dalam komentar aku juga sering bicara tentang Tuhan dari agama Islam dan Kristen. Mereka kan sering membenturkan bahwa Tuhannya itu seolah-olah berbeda gitu loh. Ini lebih kepada Tuhan itu ada beberapa atau sebenarnya pemahamannya yang berbeda? Jadi kalau profetis, yang biasa diistilahkan bahasa sederhana agama samawi, ya gitu. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Iya. Menurut sebagian pakar, mereka mengatakan itu agama profetis. Oke. Nah ini pasti Tuhannya satu. Oke. Pasti semua mengatakan Tuhan Allah. Cuma mungkin umat Islam mengatakan dalam lafaz bahasa Arab Allah. Mungkin teman-teman Nasrani Allah misalnya. Nah seperti itu. Tapi kan dia merucut kepada satu Tuhan. Iya. Ya. Terus apa perbedaannya? Orang-orang Yahudi, mereka membatasi keyakinan mereka kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada utusannya hanya sampai Nabi Musa. Iya. Udah selesai setelah Nabi Musa, bagi mereka nggak perlu ada Nabi. Begitu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa adalah orang-orang dari Bani Israel. Iya. Itulah kaum Yahudi. Kan? Nah, teman-teman Nasrani, mereka beriman kepada Allah, mereka batasi sampai Nabi Isa. Kan begitu. Iya. Tuhannya tetap sama, Allah. Tapi nabinya sampai Nabi Isa. Nah, umat Islam melengkapkan sampai Nabi Muhammad. Iya. Nabi Musa Nabi, Nabi Isa Nabi, Nabi Muhammad juga Nabi. Nah, jadi Tuhannya tetap satu. Oke. Satu. Nah, bagaimana memahaminya sekarang ini? Masing-masing mengklaim dirinya benar. Nah, kalau masing-masing mengklaim dirinya benar, kita kan sulit untuk mengubah klaim seseorang gitu kan. Ya. Saya menganggap diri saya benar. Untuk meluruskan dia selama dia berpegang seperti itu sulit.
Kecuali kita hanya bisa memberikan informasi saja. Mm-mm. Harusnya seperti ini loh. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Kita nggak mungkin paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Nah, kalau dalam Islam, kalau kita bicara lingkup agama Islam, ya, kami meyakini bahwasanya semua itu nabi-nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan misalnya Isa bukan nabi, dia dianggap kafir oleh umat Islam. Musa bukan nabi, dia dianggap kafir. Nggak boleh dia yakini seperti itu. Tetapi menyempurnakan imanan kepada Allah itu dengan melengkapkan dengan nabi terakhir, nah itu Nabi Muhammad. Iya. Agama kalau dalam Islam itu cuma satu. Sebagaimana Tuhan satu, agama juga satu. Kami sebagai umat Islam meyakini semua agama atau agama yang Allah turunkan itu cuma satu, Islam. Kami sebagai umat Islam ini meyakini Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah nggak pernah turunkan agama lain. Dalam Al-Quran Allah gambarkan itu inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Nah yang berbeda apa? Syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum. Mungkin ada yang turun di masa Nabi Musa dalam kitab Taurat berlaku hukum tertentu. Yeah. Pada saat turun Injil kepada Nabi Isa, maka berubahlah hukum itu. Ada yang Allah ubah, misalnya ini tadinya boleh jadi tidak boleh. Atau tadinya di sana tidak boleh, sekarang jadi boleh. Nah begitu juga pada saat turun Al-Quran, dia juga adalah hukum. Nah hukum ini yang berbeda. Tetapi sebenarnya dia induknya agamanya satu. Oke. Jadi umat Islam itu tidak pernah meyakini ada agama lain memang. Agamanya cuma Islam saja, semua nabi-nabi sama. Kalau aku boleh tahu Ustadz, arti daripada Islam itu sendiri itu apa ya? Istislamun nafs li rabbil alamin. Penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan alam semesta. Oke, berarti berserah diri ya, penyerahan diri. Nah, kalau misalnya seseorang ini, dia tidak masuk Islam ya, karena kalau masuk Islam kan ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan gitu ya, kayak mengucapkan kalimat syahadat dan lain-lain gitu. Nah, tapi dia menyerahkan diri nih dari hatinya nih. Memang hidupnya seperti itulah kan, hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. Itu kira-kira bisa dimasukkan ke dalam Islam atau tidak itu? Begini, saya jawab dulu rasional ya. Iya. Misalnya Mas Denny mau masuk ke satu perusahaan. Ini saya mau kerja nih. Ada beberapa perusahaan membuka lowongan kerja. Kira-kira ada syarat nggak? Ada syarat. Ada syarat. Jadi syarat ini sebenarnya yang membuat nanti kita bisa menjadi staff di situ. Betul. Kan begitu. Nah seperti itu kurang lebih. Kalau dalam Islam memang ada syahadat. Ya, syarat itu yang mutlak. Maksudnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Dan batu, pohon yang dianggap Tuhan, bintang-bintang itu nggak ada, ditolak semuanya. Hanya satu ngerucut kepada Tuhan Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Muhammad juga salah satu dari utusan-utusan Allah. Iya. Artinya selain Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Nuh dan seterusnya, semua diyakini. Makanya dalam Islam itu ada beriman kepada nabi-nabi, rukun imannya. Nah seperti itu. Itu dulu dasarnya gitu. Nah kalau dia sudah mengikrarkan saya beriman kepada Allah, bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad juga salah satu utusannya, maka dia katakan dia Muslim. Dan dia tidak bisa dikatakan Muslim sebelum dia mengikrarkan itu. Iya. Karena dia kalau dia tidak ikrarkan berarti dia seakan-akan saya tidak usah ikut ajaran Nabi Muhammad, tidak usah ikut Al-Quran, syariat sebagai hukum yang diturunkan terakhir. Ya udah, saya pokoknya berserah diri saja, itu tidak cukup. Iya, berarti kan ada tujuannya persyaratan itu dibuat. Nah, apakah persyaratan ini punya tujuan yang penting akhirnya? Iya, kan jadi dengan mengikrarkan selain tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, berarti kita akan mengikuti ajaran syariat Nabi Muhammad. Oke. Maksudnya adalah hukum-hukum yang dibawa dalam Al-Quran. Bagaimana apabila dia mengikuti persyaratan itu? Kan kita tahu juga secara rasional di sebuah perusahaan kan kita mengikuti sebuah perusahaan. Tapi pada saat eksekusinya, kalau kita tadi bicara tentang Islam itu berarti berserah diri kepada Allah, dia tidak begitu nih, Ustaz. Jadi memang yang jadi tolak ukur itu Mas, kalau kita mau tahu perusahaan ini bagus atau tidak, kita nilai dari mana? Dari pegawai yang berprestasi. Ya. Jangan nilai dari pegawai yang buruk, kan gitu. Jadi kalau kita mau tahu, oh ini bagus gak sih?
kita lihat orang-orang yang patuh gitu. Tidak semua orang Islam menjalankan syariat Islam. Tidak semua orang Nasrani menjalankan agama Nasrani kan. Kalau kita mau benar-benar real, kita lihat orang-orang yang patuhnya. Nah, orang-orang yang patuh ini terlihat pada mereka simbol-simbol agama itu kan. Kepatuhannya, keseriusannya, kan begitu. Jadi nggak boleh kita melihat menilai orang dari seseorang yang buruk. Jadi kalau kita menilai karena ada satu orang KTP-nya Muslim, berarti semua Islam seperti itu keliru. Terbukti di Indonesia, walaupun mayoritas Muslim, tapi orang non-Muslim hidup damai, tentram, boleh usaha, boleh bertetangga, nggak ada sesuatu yang terganggu. Kalau memang itu ajaran Islam, pasti tidak akan tenang seperti sekarang. Oh iya pasti. Nah, berarti kan ini adalah sikap dan perbuatan individual. Oke. Karena memang kita diajarkan dalam agama itu, kita harus benar-benar melihat yang salah adalah perbuatan. Dan kalau kembali kepada individu, dia saja. Berarti perbuatan yang menjadi acuan akhirnya nanti. Betul. Kan? Sehingga jangan sampai akhirnya divalidasi ketika agamanya ini berarti agamanya yang jelek kan. Bukan seperti itu kan ya. Betul. Nah kemarin kan ada beberapa kejadian yang cukup meresahkan kayak tempat ibadah tuh Ustadz. Ada tempat ibadah umat Kristen yang memang kebetulan mereka di situ minoritas, itu didatangi, terus ada yang melakukan kekerasan, ada yang membubarkan doa bersama di sana, ada yang bahkan lebih daripada itu merusak dan lain-lain. Nah, mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah hal yang benar, bawa-bawa agama. Pandangannya seperti apa sih kalau kayak begitu ya Ustadz ya? Kalau membawa nama agama Islam sama sekali tidak benar. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Okay. Islam tidak pernah mengajarkan teror. Jadi dalam Islam begini, biar Mas fahamin. Kita dalam Islam itu membagi orang-orang non-Muslim menjadi beberapa bagian. Nah, tingkatan gitu. Ada yang diistilahkan dengan kafir zimmi. Orang kafir yang berada di bawah naungan perdamaian dengan umat Islam. Ini sama sekali nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Haknya mereka sama dengan umat Islam. Gitu kan? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Man adha zimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang coba mengganggu satu orang zimmi, nah orang non-Muslim yang di bawah perdamaian dengan umat Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad sendiri marah dengan umatnya kalau ada yang seperti itu. Makanya tadi saya bilang, tidak akan pernah maksudnya ditemukan ada orang Muslim yang sengaja padamin listriknya tetangga sebelah karena non-Muslim misalnya. Atau menghadang mobilnya, atau mengganggu tempat ibadahnya. Itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi kalau ada yang lakukan itu berarti dia individual. Sekali lagi. Ya. Nah, jadi ini betul-betul memang bukan, walaupun dia membawa nama agama berarti bukan. Nah ada hukum yang lain adalah kafir harbi namanya. Ya, kafir harbi. Nah, kafir harbi itu orang non-Muslim yang keluar niat berperang. Dia bawa senjata, dia datang perang. Gitu. Nah, contoh kalau di zaman Nabi Muhammad itu, SAW ada namanya perang Uhud. Iya, tahu saya. Ada gunung Uhud di tahun 3 Hijriah di dekat kota Madinah. Orang-orang non-Muslim kafir Quraisy itu disilakan dengan kafir Quraisy, mereka keluar dari Mekah ingin menyerang Madinah. Keluar dengan senjata lengkap. Mereka memang mau ingin berperang. Nah itu dihadapin dengan peperangan juga. Tetapi sebelum peperangan, kalau dalam Islam ditawarkan dulu. Ini kami tawarkan kepada Anda semua Islam. Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Rasul-Rasul Nabi yang lainnya. Kalau mereka dolar, kami nggak mau. Oke, kalau gitu kita kesepakatan, jizyah, upeti. Gitu kan. Kalau tidak mau juga, oke terjadi peperangan. Nah, peperangan ini pun perlu kita titik beratkan Nabi Muhammad SAW itu kalau ngutus pasukan atau beliau sendiri sudah ingin melepas prajuritnya untuk mulai masuk ke kancah peperangan, beliau ingatkan, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerahkan diri, maksudnya senjatanya diletakkan. Tidak ada mutilasi, tidak ada perusakan fisik ya. Tidak boleh membakar, karena yang boleh membakar adalah pemilik api itu, maksudnya Allah. Gitu kan. Kemudian juga tidak boleh merampas harta, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh merusak tempat ibadah. Gitu kan.
Banyak contoh dalam masalah ini. Pada saat umat Islam menguasai Turki misalnya. Dan sampai hari ini dari semenjak di tahun 1453 Masehi, waktu Sultan Muhammad Fatih menguasai Turki, menyebarkan Islam, gereja tidak diganggu. Bahkan Hagia Sophia itu kan, tadinya gereja cuma diubah jadi masjid. Ubah fungsi saja. Jadi tidak ada perusakan. Ya. Nah seperti itu gambarannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun. Maksudnya ini harus nih, kita tangkis-tangkisan, kita akan ditusuk nih. Betul. Maka kita melawan karena itu. Nah setelah musuhnya takluk atau kena tusukan misalnya, selesai. Nggak ada basi, nggak boleh ada pembakaran, nggak boleh ada segala macam. Ada adabnya juga gitu ya. Tapi itu pada saat memang terjadi pertempuran. Ya, terjadi memang duel gitu, perang. Dan ini selalu dihindari. Kalau dalam Islam itu sebenarnya harus dihindari. Karena waktu Nabi Muhammad SAW juga membawa pasukannya di perang Khaybar, waktu itu akan terjadi peperangan dengan kaum Yahudi. Di wilayah Khaybar itu sekitar 180 km dari kota Madinah. Maka waktu melihat benteng-benteng Yahudi ada 9, beberapa sahabat Nabi sempat bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar gitu-gitu. Terus kata Nabi Muhammad SAW, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian seru, Allah, itu tidak tuli. Saya nggak usah teriak-teriak. Dan berharaplah agar kalian tidak bertemu dengan musuh kalian. Tidak perlu berperang. Kita bukan agama ini, bukan agama perang. Gitu. Tetapi kalau kalian harus bertemu, kokohkan kaki kalian. Maksudnya jangan lari dari kancah peperangan. Nah seperti itu. Nah itu kalau zaman dulu ya, peperangan yang terjadi sebenarnya arahnya lebih kemana ya Ustadz ya? Maksudnya arahnya lebih kepada urusan agama atau urusan wilayah atau urusan politik sebenarnya? Sebenarnya campur ya. Campur ya? Ya sebenarnya dari semua sisi. Ada memang orang yang berperang karena agama, ada yang karena politik, ada karena perluasan ekspansi wilayah. Itu masing-masing. Masing-masing ada saja gitu. Kayak kita contoh di Indonesia dulu. Kan wilayah kita dijajah oleh Belanda. Nah, kita melawan untuk mengusir penjajah. Kan itu ada. Untuk mempertahankan wilayah misalnya. Ada juga orang mungkin karena ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Ya, mungkin dia menganggap sudah cukup wilayah saya sekitar sekian ribu atau sekian kilometer. Sekarang saya mau perluas lagi. Nah, kemudian dia mulai ekspansi dengan kekuatan militer. Ya sempat terjadi kan. Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu kan. Itu banyak orang yang memperebutkan wilayah kan gitu. Ada juga orang karena agama. Ada macam-macam. Ya macam-macam orang. Tinggal, berarti nggak jauh-jauh beda nih sama zaman sekarang. Tinggal siapa nunggangin arahnya kemana nih bisa. Betul. Tapi Ustadz menangkap itu juga kan pasti. Tapi kalau kita bicara tentang masalah agama, agama itu bukan untuk perang. Dia panduan hidup. Tetapi salah satu substansial bahasannya ada mengajarkan peperangan. Itu memang. Yang biasa dianggap dengan perang suci. Kapan itu? Kalau kita diserang. Kan gitu. Sekarang kayak Indonesia dijajah sama Belanda dulu, jangan sama Jepang. Masa kita diem? Kan nggak mungkin. Iya. Nah begitu. Kalau sudah sampai seperti itu, maka kita harus bangkit untuk melakukan. Kalau tidak, seperti sekarang ini contoh lah, realita sekarang di seluruh dunia. Mana ada peperangan? Karena semua orang tidak mau perang. Semua agama tidak ada yang memotivasi untuk perang kan. Tidak ada sekarang. Enggak pendeta dari Nasrani, enggak ulama atau kiai dari Muslim, enggak ada. Satu memang, ayo kita perang, ayo kita... Nggak ada sama sekali. Bagaimana kalau pandangan beberapa ustadz yang berbeda? Aku kan sering nonton, termasuk Ustadz Khalid. Ada beberapa ustadz, saya nggak usah sebut namanya lah ya. Oh, agak keras itu. Oh, dia menghalalkan darah seorang kafir. Kemudian Ustadz masih tahu dia di sini. Enggak. Itu enggak. Sama sekali enggak ada. Saya kembali lagi. Kalau itu memang konsep dasar Islam, kira-kira Mas, kira-kira ada orang non-muslim bisa hidup di Indonesia nggak? Ya nggak ada lah. Selesai. Ada pasti yang non-muslim pasti membela diri juga dong. Namanya diserang gitu kan, pasti. tiba-tiba. Bukan, sekarang gini, kan kita bicara lingkup Indonesia mayoritas muslim. Karena kebetulan mayoritasnya nih kita bicara. Berarti kalau memang itu konsep Islam, oh kita harus tumpahkan darah, oh orang kafir harus kita bunuh. Masa Indonesia bisa seaman ini? Kan nggak mungkin, karena kan mayoritasnya muslim. Betul. Sama kita balik sekarang di Australia misalnya, mayoritasnya Nasrani misalnya, atau di Amerika. Apakah di sana orang Muslim tidak bisa hidup? Bisa. Kenapa? Karena memang konsepnya tidak ada orang suruh bunuh. Itu kan yang dasarnya itu, fitrahnya manusia nggak ada yang ingin perang.
Tetapi ada saatnya kita sekarang bertetangga, kita pasti lebih nyaman kalau saling sapa, saling tegur. Kan? Iya. Nah, kapan muncul satu poin untuk defense, untuk mempertahankan diri? Tiba-tiba kita waktu keluar diserang oleh perampok. Ya iyalah. Nah, kan berarti ada juga kan secara substansial itu dalam kehidupan kita, Kita kan? mah nggak perlu bicara agama tentang hal itu. Itu kan udah pasti self defensive. Tapi jatuhnya. agama mengajarkan itu. Artinya di saat kamu diserang, nah disitulah kita bisa membela diri. Iya. Nah, begitu. Iya, itu kayak jalan kehidupan ya. Nah. Di situ diajarkan. Ini bagus sekali. Soalnya aku sering banget lihat benturan-benturan yang terjadi di kolom komentar yang akhirnya menimbulkan kebencian antara satu agama ke agama lain. Karena pandangannya akhirnya jadi beda. Tadi kita ngomongin tentang Tuhan. Jadi kesannya Tuhannya ada banyak. Terus tidak saling mengenal. Terus juga bahkan aku taunya di dalam Islam itu sendiri kan ada beberapa aliran gitu loh. Nah aku juga jadi bingung. Kenapa ya ada beberapa orang yang mau ngikutin aliran yang suka melakukan pengerusakan. Kan ada beberapa kayak gitu. Itu kan aku sayangkan gitu. Nah kalau Ustadz sendiri melihat adanya perbedaan aliran seperti ini. Anjuran yang Ustadz bisa berikan kepada umat gitu loh. Alangkah baiknya lihatnya yang ini. Sekarang saya, karena sebagai seorang muslim ya, saya bicara lingkup itu. Jadi sebenarnya dalam Islam sudah ada standarisasi, Mas. Standarisasi semua. Mana makanan boleh, mana makanan tidak boleh, Betul, mana minuman boleh, mana tidak boleh, pergaulan boleh, tidak boleh, pendapatan boleh, tidak boleh, semua sudah ada. Istilah kalau dalam Islam halal dan haram. Nah, jadi ini ada standarisasi. Jadi kalau misalnya tidak boleh minum minuman keras, itu bukan cuma berlaku di Indonesia, berlaku di seluruh dunia dan bagi semua muslim. Iya. Karena efeknya akan mabuk, nanti akan mengganggu orang lain, kalau tidak sadar, tadinya dia orang baik bisa jadi orang jahat misalnya. Iya. Nah seperti itu, kita jadi punya standarisasi. Nah, dan Islam ini punya rujukan dua, Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ada ayat Al-Quran, ada Sunnah. Nah Sunnah Nabi Muhammad SAW itu. Nah dua ini, kalau umat Islam kembali kepada dua-duanya ini, sebenarnya akan sama semua, karena standarnya kan sama. Jadi saya tidak melihat ada aliran-aliran harusnya, gitu kan. Jadi sekali lagi kalau muncul aliran-aliran ini berarti ini seperti individual gitu, seperti dia yang mungkin ingin membuat dari diri dia, gitu kan. Karena harusnya tidak ada yang harus berubah. Sholatnya sama, yang boleh semuanya makan ayam, kelinci, kambing, semua sama. Iya, ada standarisasi Ada itu standarisasi, kan? Iya. dan itu berlaku di seluruh. Dan harusnya kan tidak perlu ada aliran. Nah kalau yang kemarin Al Zaitun itu? Bukan cuma sekedar individual muslim, bukan cuma sekedar dai juga, tapi sampai pada kelas MUI pun sudah turun untuk menangani itu kan. Karena memang ini sangat beda dengan ajaran Islam, kecuali dia tidak membawa nama Islam. Oh, Ya. berarti beda dia. Berbeda sekali. Kan dia dari sekian banyak pesantren, mana ada pesantren yang seperti itu? Itu bisa masuknya dalam sesat? Kalau kita bahasakan sesat ini ada luas, ada sempit ya. Ada yang umum, ada khusus. Kalau dia secara umum, kita tidak bisa mengatakan sesat. Secara umum ya. Secara umum. Karena masih ada saya status sebagai muslim misalnya. Tapi kalau secara khusus, perbuatan yang sedang dia lakukan salah, nah kita mengatakan ini perbuatan yang salah. Ada perbuatan yang sesat, kita mengatakan dia sesat di perbuatan itu. Kita harus adil nih. Dalam arti kata, menilai segala sesuatu pada tempatnya. Gitu kan. Kan begitu. Ini aku sempat jadi pertanyaan nih, ketika ada orang sholat gitu ya, ada non-muslim di situ, anggaplah agamanya beda ya, Kristen. Apakah itu tidak menjadi masalah ketika ada orang sholat gitu, terus ada yang beragama lain di sholat, anggaplah di musola gitu, mungkin dia duduk di belakang atau gimana, itu menjadi Sebenarnya sih tergantung untuk apanya. Untuk apanya. Kalau dia datang, dia ingin mengenal tentang ibadah umat Islam, oke-oke saja. Oke-oke saja. Tapi kalau untuk ikut ritual, ini pasti ada masalah. Ikut ritual. Ya, kayak misalnya dia, oke, ini orang Islam sholat, saya juga ikut sholat. Mereka punya bacaan, saya juga punya bacaan. Jadi satu tempat ibadah itu kayak rame-rame, semua agama bisa ada di situ. Iya. Nah ini menurut saya bermasalah, gitu kan? Karena hanya Kenapa misalnya yang Nasrani tidak di gereja aja? Kenapa nggak Muslim tidak di masjid aja? Iya.
Kenapa harus muslim kalau sholat dia harus pas teman-teman Nasrani lagi mengadakan ritual, dia juga datang situ, dia sholat di situ. Untuk apa? Kenapa harus mengganggu ketentraman orang untuk beribadah? Ya udah, masing-masing di tempatnya, masing-masing dengan tata caranya. Nah, Al-Quran sudah menggambarkan itu. Dalam masalah ritual, itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya tata cara ritual, tata cara ibadah sendiri, kami juga punya cara sendiri. Iya. Kalau masalah itu, Islam sangat membuka toleransi dalam semua hal, kecuali dalam masalah ritual ibadah. Ritual lakum dinukum waliyadin. Kita boleh, Muslim itu Islam membolehkan bertetangga dengan non-Muslim, berteman, partner bisnis. Iya. Bahkan kalau ada keluarga, misalnya ada satu, misalnya Mas masuk Islam, Iya. terus kemudian orang tuanya masih non-Muslim, apakah setelah masuk Islam ini diputus? Enggak, tetap harus bakti. Tetap harus kalau keluarga itu silaturahim, ya kan? Teman-teman yang tadinya non-muslim kita sekarang sudah masuk Islam, tetap kita berhubungan baik dengan mereka, tidak pernah ada larangan. Maaf Ustaz, saya potong. Kebetulan pas di sini saya takut lupa. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya Muslim, anaknya pindah ke Kristen gitu, boleh dibunuh nggak? Oh enggak. Soalnya ada yang statement kayak gitu. Maaf nih Ustaz, saya meluruskan ya, punten ya. Kan maksudnya biar semua orang ngerti gitu loh, ini benar apa ini nggak benar gitu. Oh iya. Enggak. Jadi yang saya tahu ya, sebatas ilmu saya. Jadi kalau ada orang masuk Islam, kemudian atau dia Muslim, kemudian dia keluar dari Islam, kita dakwahi. Diingatkan kembali. Iya, diingatkan dong. Ya. Kenapa keluar dari Islam, gitu kan? Apa sebabnya? Kalau dia tetap mengatakan, oh enggak, ini keyakinan saya. Ya sudah. Itu kan keyakinan dia. Kita mau apakan? Enggak mungkin dipaksa. Nah itu, ada yang sampai berani, ada Ustaz tahu itu kan, ada kan yang kayak, oh gue bunuh lu ini segala Ya, macam. kalau itu mungkin emosional pribadi ya. Jadi individu ya, berarti Ya, kita kan bicara sekarang ya. kalau orang tua, sama kita balik. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya Nasrani, misalnya, Kristen ya. Terus si anaknya masuk Islam. Terjadi nggak? Ada orang tua Kristen yang marah sama anaknya. Bisa. Nah, seperti itu. Bisa lebih jauh. Ah. Berarti bukan agamanya, ke individunya berarti jatuhnya. Ya kan dia sebagai orang tua, masa kamu beda sih agama sama saya? Nah, kan bisa begitu. Iya. Berapa kali datang ke majelis kami di pengajian, kasus seperti itu. Orang tua, anaknya keluar dari Islam. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Doakan. Doakan. Jelaskan kembali kepada dia tentang Islam. Kalau dia terima, syukur. Kalau dia tidak terima, Nabi Nuh dalam Al-Quran digambarkan, dia mendakwahi istri dan anaknya itu 950 tahun. Untuk mengajak beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak mau. Dan pada saat banjir besar datang, anak dan istrinya tenggelam. Itu upaya seorang Nabi. Dan dalam Al-Quran digambarkan istri Nabi Nuh sebagai pelajaran bagi umat manusia. Walaupun dia adalah tetangga bantalnya Nabi, orang soleh, tapi juga dia tidak mau ikut kebenaran itu. Kalau misalnya sudah diingatkan ternyata nggak mau, ini kan banyak nih, kayak misalnya teman-teman Muslim yang mengajak, kayak mengajak mualaf atau mengingatkan segala macam. Tapi kadang-kadang bahasanya itu, kita ambil relate dari cerita tadi, bahasanya itu, ya saya udah ingatkan tapi nggak mau, bolehkah kita itu mendoakan yang buruk atau melaknatkan orang itu? Nah. Dari mana ajarannya itu? Nah ini kan saya baca tuh ada. Maksudnya perlu dipertanyakan. Kalau misal ada orang, ini kita supaya lebih jelas ya bahasanya. Apakah dalam Islam dibolehkan seorang, misalnya saya ini langsung aja, kan jadi kan non-muslim saya. Non-muslim, iya. Sekarang saya ngajak, ayo mas mau masuk Islam nggak? Islam itu begini-begini. Terus mas bilang, kayaknya belum. Belum. Misalnya contoh, apakah saya dalam Islam disuruh melaknat? Sama sekali nggak pernah ada. Itu kan hak pribadi. Orang nggak mau. Makanya dalam Islam itu begini, dalam Al-Quran digambarkan. La ikraha fid din. Dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Okay. Kita boleh, saya sebagai seorang Muslim, seperti seorang marketing. Saya punya produk namanya Islam. Baik, saya tawarkan. Orang terima, alhamdulillah. Barang saya terjual gitu kan. Tanda kutip. Orang tidak terima, ya sudah. Allah mengatakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Balik lagi ke makna kata Islam itu sendiri kan, berserah diri kan. Di situ harus ada keikhlasan juga kan. Jadi kita tuh dalam Islam memang dianjurkan untuk memang menawarkan Islam kepada orang lain, tapi bukan memaksakan. Orang mau terima,
Alhamdulillah. Orang tidak mau terima ya sudah. Kalau diminta mualaf terus-menerus katanya, apakah jatuhnya pemaksaan itu? Oh enggak. Enggak ya? Kan pemaksaan itu lebih kepada sikap ya. Iya. Kamu kalau nggak masuk Islam, putus persahabatan kita. Itu kan kayak ada... Oh, itu nggak bagus itu. Iya. Tapi kalau misalnya ditawarin, saya bicara lagi tentang Islam ya, misalnya tawarin lagi 2 kali, 3 kali. Ibarat orang tawarin produk gimana sih? Oke lah. Mungkin penawaran pertama belum gol gitu kan. Gol, ya. Penawaran kedua mungkin, dia pada saat itu memang lagi mau, oke. Kalau ada yang berbau pengancaman itu yang baru nggak boleh. Betul. Ustaz, ya. Misalnya contoh saya nawar, wah kamu kalau nggak masuk Islam, kamu nggak masuk surga kamu. Itu masuk pengancaman nggak tuh Ustaz? Kalau dia, jadi tergantung retorika bahasa Mas. Ya. Kalau ada orang mengatakan misalnya, contoh di agama Kristen kan, kalau tidak ikut, ya domba lepas, hilang ya. Ya ada istilah itu. Ya kalau tidak ini maka tidak masuk surga. Itu kan dalam agama itu istilah itu ada kan. Nah sama juga mungkin dalam Islam orang mengatakan, kamu kalau tidak masuk Islam nanti kamu masuk neraka loh. Itu kan keyakinan masing-masing. Masing-masing betul. Apakah itu ancaman? Saya tidak melihat itu ancaman. Gitu kan? Itu sebuah keyakinan masing-masing. Iya, kalau tidak beli produk saya ini, nanti kamu nggak dapat bonus loh. Ancaman kayak itu kan bukan. Iya. Kamu akan kehilangan banyak hal gitu ya. Iya. Nah seperti itu. Nah, cuman di sini kan akhirnya timbul pertanyaan bahwa kalau misalnya setiap agama itu meyakinin surganya mereka masing-masing, kan bisa jadi ada beda-beda surga. Terus kemudian dasar apa yang menjadi sebuah keyakinan kalau secara Islam untuk surga orang-orang Muslim? Karena aku kan pernah baca tuh dalam satu bacaan itu tentang bagaimana perbincangan antara Nabi Muhammad dengan sahabatnya ketika bicarakan tentang bahwa Nabi Muhammad itu pasti akan diterima di surga. Sahabatnya berkata kira-kira seperti itu. Tapi Nabi Muhammad bilang bahwa dia pun tidak tahu karena itu hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Saya nggak tahu nih, tolong luruskan ini. Jadi pandangan tentang surganya ini jadi seperti apa gitu? Kita batasi bahasan dulu tentang surga ya. Ya. Surga itu janji yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang yang patuh. Nah, yang akan nanti dihuni di kehidupan akhirat. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang Yahudi, Nasrani, Muslim ini tidak asing. Dunia akan dilalui, kita akan meninggal semua, kita akan menuju ke akhirat. Nah, di sana ada surga atau ada neraka, gitulah. Apa yang kita buat di sini, kalau baik kita akan dapat untuk ke surga sana, kalau kita berbuat buruk kita akan masuk ke hukuman neraka, kan gitu. Itu batasan bahasan dulu, kan gitu. Kalau masalah berbeda-beda, setiap agama memandang surga, saya tidak tahu apakah itu berbeda atau tidak, tapi saya punya keyakinan sebenarnya surga yang dimaksud adalah satu, ya kan? Saya yakin sama, karena itu adalah surga balasan yang akan diberikan bagi orang yang patuh, kan begitu lingkup bahasannya ya. Nah, cuman memang yang berbeda adalah cara untuk sampai ke sana, masing-masing punya keyakinan. Nah, yang Yahudi mengatakan cara masuk ke sana harus Yahudi, yang Nasrani mengatakan harus Nasrani, yang Islam mengatakan harus Islam. Nah, ini tinggal keyakinan. Lalu bagaimana sikap kita? Anggaplah saya seorang sosok manusia, saya bingung memilih yang mana. Allah kan memberikan kita akal, memberikan hati nurani untuk berpikir, hati nurani untuk mencerna. Kita pelajari aja. Ya. Kita pelajari, kita lihat. Kemudian kita sambil meminta petunjuk kepada Allah itu sendiri. Tuhan, Allah tolong berikan petunjuk saya. Mana yang benar? Gitu kan? Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu paman beliau sendiri. Namanya Hamzah. Oke. Benar. Nah Hamzah ini pernah mendapat informasi. Ini kisah beliau. Saya ya, suka dengar kisah soal iya. Jadi dia waktu itu Hamzah lagi berburu di luar kota Mekah. Terus ada satu tokoh Quraisy di Mekah mencaci maki Nabi Muhammad. Tidak disebutin dalam buku sejarah seperti apa ucapan caciannya, tapi ada cacian gitu. Nah, karena sudah tidak layak cacian itu, tidak pantas gitu, ada satu orang keluar dari kota Mekah mencari mana Hamzah. Marah. Begitu ketemu, dia mengatakan, "Wahai Hamzah, apa kau sudah tahu ponakan Muhammad sedang dicaci maki di depan Ka'bah?" Dia bilang, "Saya tidak tahu. Siapa yang mencaci makinya?" Disebutlah namanya. Waktu itu yang mencaci maki adalah Abu Hakam atau Abu Jahal namanya. Maka Hamzah datang, kemudian Hamzah langsung marah dan mengatakan, "Apakah engkau mencaci maki
keponakanku Muhammad sementara aku di agamanya. Padahal waktu itu Hamzah belum masuk Islam. Oke. Dia tidak tahu kenapa dia ucapkan itu. Kemudian dia pun marah sambil memukul kepala si Abu Jahal ini. Setelah itu Abu Jahal pun minta maaf dan berpisahlah mereka. Tapi Hamzah ini pulang ke rumah dalam buku-buku sejarah, dia mulai merenung. Kenapa tadi saya mengucapkan saya di agama Muhammad? Padahal saya ini bukan agama Muhammad. Apa yang harus saya lakukan? Malam itu dia bingung. Apakah saya harus kembali kepada komunitas Quraisy mengatakan, saya bukan agama Muhammad loh. Tadi saya ketelepasan ngomong. Atau saya benar nih. Maka malam itu dia berdoa sendiri. Dia minta petunjuk, ya Allah, tunjukkan mana yang benar. Kalau agama Muhammad benar, buatlah saya yakin dengan hati saya. Kalau tidak, mudahkan saya untuk mendapatkan solusi dari perkataan yang sudah saya ucapkan itu. Nah, dia tiba pagi hari dalam kondisi hatinya merasa tenang. Maka dia pun akhirnya masuk Islam. Nah, jadi maksudnya kita ambil satu benang merah di sini tentang masalah kalau dia pun berada di satu posisi, saya nggak tahu ini harus pilih yang mana. Oke, dia tinggal antara dia sama Tuhannya. Dia mohon petunjuk gitu, supaya Tuhannya akan memberikan petunjuk. Gitu. Ustadz, misalnya saya nih berdoa malam, tiba-tiba petunjuk saya itu mengarah ke Kristen. Apakah itu menjadi sebuah kesalahan atau itu menjadi sebuah hubungan pribadi saya, private saya, antara saya dengan Allah yang kita sama-sama setuju satu? Saya sih tidak tahu kalau itu sebagai sebuah jawaban. Tapi kalau kita sudah minta dengan tulus ya, tanpa ada unsur campur tangan dari pihak manapun. Lain-lain ya. Betul-betul saya ini murni sendiri antara hati saya dengan Tuhan, memohon, tolong berikan saya petunjuk. Saya yakin akan diarahkan kepada yang paling benar. Iya. Saya yakin itu. Nah, terlepas daripada itu, hati saya lebih senang sama Nasrani atau sama Islam. Saya tidak bahas itunya. Saya sedang membahas, saya sangat yakin Allah itu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia menggantikan siang malam, dia menurunkan hujan, dia menciptakan semua manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan dia cuma satu. Dia itu Esa. Dan dia sifatnya maha mendengar, maha mengetahui gitu kan. Makanya kita diajar dalam agama kita kan masing-masing pun doa. Nah doa itu berarti kita kayak komunikasi berdua gitu loh sama Tuhan. Nah itu kalau itu betul-betul diikuti dengan hati nurani yang benar, saya yakin akan diberikan petunjuk yang benar. Dan itu masing-masing kembali ke diri masing-masing. Iya, cuman memang jangan kita berdoa dalam kondisi ada campur tangan pihak ketiga atau pemikiran-pemikiran yang lain. Iya. Kayak misalnya saya minta petunjuk, tapi sebenarnya sih saya berharap ini, misal. Itu berarti kita seperti, kalaupun ada petunjuk nanti kita kayak nolak, karena kita dasarnya mau yang A, tapi sebenarnya yang datang B. Iya. Ya, udah biarin aja plong. Kalau dalam Islam itu ada namanya istikharah. Istikharah saya pernah dengar. Ya, istikharah itu kita kayak, itu jalan pintas doa. Kalau misalnya ada seorang muslim mau menikah dengan, atau ada yang, kalau wanita ada yang melamar misalnya, atau dia mau bisnis sama seseorang, dia mau pindah kota, mau pindah profesi misalnya. Nah, itu dia kalau bingung, mau ambil yang mana nih? Dua-duanya baik nih. Seorang wanita dilamar oleh dua laki-laki, A dan B, dua-duanya baik. Ditawarkan untuk kerja di dua tempat, dua-duanya baik. Gajinya sama, kualitasnya sama. Apa yang harus dilakukan? Nah, di situ dia istikharah. Kalau ketemu antara baik sama baik. Iya. Kalau ketemu antara baik sama buruk, nggak perlu istikharah. Iya, baik sama baik nih soalnya. Ya, soalnya baik, yang mana nih yang paling baik nih? Yang lebih baik. Di situ dia sholat 2 rakaat, dia minta petunjuk sama Tuhannya. Nah, Allah nanti akan berikan hatinya lebih cenderung kepada mana yang paling baik buat dia. Nah, ini ada pertanyaan menarik mengenai masalah isu di masyarakat. Menikah berbeda agama. Baiknya bagaimana itu, Ustadz? Beda agama ini. Jadi ini kembali ke tadi yang saya sempat singgung, Mas. Ini masalah ritual. Ritualnya pasti beda. Pernikahan kan itu ritual. Betul. Ya. Jadi sama dengan kalau sholat, sama dengan itu secara umum lah ibadah kalau bahasa agama itu kan. Pernikahan itu sudah ritual. Maka alangkah baiknya ini masing-masing agama. Satu kalau boleh. Iya. Jadi masing-masing agama itu jauh lebih tenang. Iya, saya setuju. Karena akan sama ibadahnya. Kalau satu rumah, satu Nasrani, satu Islam. Ini yang mana yang harus diterapkan di rumah. Pas punya anak, anaknya mau ikut yang mana? Kenapa kita harus
masukkan kebingungan seperti ini di rumah tangga kita. Untuk apa? Udah, yang Nasrani sama Nasrani, yang Muslim sama Muslim. Karena sudah ritual. Iya. Sama tadi tuh, kenapa harus non-Muslim, Nasrani misalnya Kristen masuk ke masjid untuk ibadah? Kenapa harus Muslim masuk ke gereja untuk ibadah? Kenapa nggak di tempat ibadah masing-masing? Betul. Kan lebih tenang. Karena tata caranya akan sama kan kalau di tempat masing-masing. Nah, seperti itu. Iya. Berarti alangkah baiknya kalau sama ya. Tapi kalau misalnya beda, apakah itu menutup kemungkinan kebaikan ke depan? Nah, ini kan pertanyaannya gitu. Misalnya ada nih yang maksa tetap Ustadz. Ya ada kok yang berhasil gitu kan ya. Ada yang berhasil. Ya mungkin ada yang tadinya beda akhirnya berapa tahun kemudian akhirnya ngikut suami. Ada juga yang enggak juga tapi keluarga tetap harmonis. Saya sih kalau ditanya tentang masalah rumah tangga, saya menjawab sederhana begini. Kita jangan bahas agama dulu ya. Iya. Kita bahas sesuatu yang lebih sederhana dari agama. Karena agama cukup besar. Iya. Kalau ada orang Indonesia yang datang konsultasi pada kami, Ustadz, saya ini orang Indonesia, apakah perempuan atau laki-laki? Saya mau nikah sama orang bule. Misal, apa sarannya? Maka jawaban pertama saya, jangan. Saya tidak bicara agama dulu gitu. Bicara dulu masalah. Kita lepas ya. Ya, nanti kita akan masuk ke masalah agama. Tapi kita bicara sekarang masalah perbedaan Kebiasaan. cuaca, kebiasaan, tradisi keluarga, dan segala macam. Jenis makanan. Beda. Orang bule tiap hari keju, kita mungkin tempe, misal contoh. Oke, bisa adaptasi. Kan bisa adaptasi? Bisa, tapi butuh ekstra energi loh. Butuh, iya. Kenapa kita nggak tempe aja? Kan lebih simpel. Mau istri kita masak tempe atau masak tahu, kita udah bisa langsung makan. Ya. Contoh misalnya, ini lebih mudah adaptasi. Bahasa, tradisi, dan segala macam. Begitu juga dengan perbedaan suku misalnya. Tidak ada masalah. Kalau dalam Islam dibolehkan bernikah dengan sama suku misalnya. Supaya lebih gampang adaptasinya. Apakah tidak boleh ke yang lain? Boleh saja. Tapi ingat, harus ada ekstra. Oke, siap dengan risiko itu. Itu dia poinnya. Dia poinnya. Nah, sementara kita dalam Islam kalau mau tenang, dikirakan gambaran. Kan ketenangan jiwa itu sebagai sebuah salah satu target hidup ya. Iya, betul. Bagaimana supaya orang tenang, nggak punya konflik sama orang, nggak punya permasalahan. Nah, dia memang tidak boleh lahirkan permasalahan itu. Walaupun kecil. Dalam Islam itu tidak ada manajemen konflik. Nggak boleh kita sengaja buat manajemen untuk konflik gitu. Saya curiga sama istri saya, curiga sama suami, curiga sama teman. Ini nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh ada konflik gitu. Kita harus selalu husnuzan, bersangka baik. Oleh karena itu kita juga mencari orang-orang yang tidak melahirkan kecurigaan itu dari awal, orang baik juga gitu-gitu. Iya, paham itu aku. Jadi kita butuh ekstra. Begitu juga pada saat orang lintas agama. Agama ini lebih besar. Iya, ini lebih besar. Karena akan ada ritual-ritual gitu kan. Ada keyakinan-keyakinan. Ya mungkin ini untuk mempersatukan sulit. Itu nggak mudah gitu. Ranjang itu tidak akan bisa, tanda kutip maaf saya bahasakan, tidak mungkin bisa menyatukan. Oh, kita yang penting gampang deh tidur sama-sama, nanti harmonis aja kok. Sulit, karena akan datang nanti di saat, yang muslim mau sholat 5 waktu. Dia mau dengar suara azan. Dia mau dengar suara tilawah Al-Quran di rumahnya. Yang satu mau dengerin lantunan ayat Injil. Misalnya. Atau nyanyian. Ini akan bentrok. Beda dia. Nah, kenapa ini dilahirkan? Kenapa enggak? Yaudah, lakum dinukum waliyadin. Kan lebih nyaman gitu ya. Nah, supaya tidak lahir konflik-konflik dalam hidup. Tidak jadi perselisihan dan gesekan, jangan dilahirkan dari awal. Selama itu akan bisa melahirkan konflik, udah jangan. Akan lebih tenang. Nah, seperti itu. Oke. Ini menarik loh kalau ngobrolin tentang hal ini. Ini bisa 2 hari sebenarnya kita akan podcast ya. Cuma kan kita punya batasan waktu ya. Sebelum saya mengakhiri lebih jauh ini, saya ada satu pertanyaan yang cukup unik nih Ustadz ya. Kalau kita setuju sama-sama Tuhan itu satu, yaitu Allah. Kenapa akhirnya agama itu bisa beda-beda kan pasti kan. Terus kenapa bisa ada perbedaan toh? Nah kalau perbedaan ini boleh diadakan, kenapa harus dijadikan satu semua? Kan itu, menjadi satu kan? Kita berarti sedang membahas, kita batasin bahasannya dulu ya. Ya. Berarti perbedaan keyakinan agama yang dibahas ya. Iya. Karena kalau perbedaan secara umum, pasti akan ada fitrah itu. Betul. Kayak misalnya laki-laki sama perempuan berbeda jenis kelamin.
Malam sama siang berbeda, gitu kan. Asam sama manis berbeda. Itu kalau perbedaan global. Kalau dia global, maka itu pasti ada perbedaan. Betul. Tapi kalau sudah masuk kepada agama, berarti memang ini kalau yang umat Islam yakini. Saya bicara umat Islam ya. Seperti yang saya bilang. Jadi kami meyakini bahwasanya agama itu dari Allah hanya satu. Iya. Agama Islam saja. Dan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, kita tidak bicara lagi Hindu, Buddha, karena mereka tidak meyakini ada Tuhan Allah. Ya. Mereka juga tidak meyakini tentang nabi-nabi yang ada. Tapi kalau Yahudi, Nasrani, Islam, ini kan nabinya ini berdekatan masa, saling mengenal lah. Misalnya orang Yahudi tahu kalau ada Nabi Isa. Ya sejarahnya kan. Iya. Tahu ada Nabi Muhammad. Orang Nasrani tahu juga ini Nabi Musa ada Nabi Muhammad. Orang Islam juga tahu. Ya. Nah, kalau lingkupnya adalah 3 agama ini, maka kita tinggal lihat tadi secara individu bagaimana kita mempelajari mana kira-kira yang paling baik. Kalau orang Islam mengatakan, kami berharap semuanya orang masuk Islam. Kenapa? Karena orang Islam meyakini Isa sebagai nabi, Musa sebagai nabi. Iya. Ini adalah penyempurnaannya. Nah, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan begini. Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku. Itu ibarat sebuah bangunan yang sangat indah. Di saat orang-orang kelilingi bangunan tersebut, mereka memuji-muji bangunan itu. Bagus banget bangunan ini. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka berkata, andai saja satu batu bata yang diletakkan, maka akan sempurna bangunan ini. Kata beliau, ketahuilah, aku satu batu bata itu. Maksudnya aku sama nabi-nabi yang lain tidak ada perselisihan. Kami sama semuanya. Cuma berbeda di hukum yang Allah turunkan di kitab masing-masing. Itu mungkin ada yang berbeda. Ataupun ada yang tetap berlanjut. Masalah puasa tetap berlanjut. Gitu kan. Masalah sedekah berbagi kepada orang miskin tetap berlanjut. Gitu kan. Bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Secara umum banyak yang sama. Gitu kan. Nah seperti itu. Maka kalau ditanya lingkup. Pasti kalau misalnya Mas nanya ke teman-teman Kristen akan jawabannya ke agama Kristen. Orang Yahudi seperti itu. Nah, karena saya sebagai seorang Muslim, maka saya katakan jawaban ini gitu. Iya, saya suka itu. Karena kan memang setiap orang harus meyakini agamanya. Ya. Kalau enggak ngapain masuk ke situ gitu. Ya, jadi umat Islam itu meyakini kenapa orang semua diajak untuk masuk Islam tapi tidak ada paksaan tadi saya bilang. Iya. La ikraha fid din. Karena memang kita meyakini, kita tidak bicara lagi tadi saya katakan selain agama Yahudi dan Nasrani. Iya. Karena memang mereka berbeda Tuhannya gitu ya. Kalau ini satu Tuhan ya, dan yakin juga kitab turun dari langit ya, maka umat Islam mengatakan ini loh, sempurnakan keyakinan kalian dengan ini. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, bahwasanya Isa adalah utusan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, maka umat Islam mengatakan ini loh, kami yakini Isa juga itu sebagai nabi, kami yakini juga ya Musa sebagai nabi. Ini penyempurnaannya, ayo kita sama-sama di sini. Iya. Nah, ada nggak seperti itu maksudnya keyakinan umat Islamnya? Iya. Nah, oke. Ada nggak jaminannya kalau misalnya jaminan ya? Misalnya saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Misalnya ada orang nanya gitu. Ada. Jaminan masuk surga. Jadi pernah ada satu orang, ini zaman Nabi Muhammad ya, kisah klasik gitu. Beliau lagi duduk sama sahabat-sahabatnya di masjid beliau yang sekarang ada di Madinah, di kota Madinah di Saudi. Jadi pada saat duduk ada satu orang datang non-Muslim. Dia mengatakan begini, siapa Muhammad di antara kalian? Karena waktu dulu kan tidak ada kamera, orang tidak tahu foto wajah beliau seperti apa. Lalu beliau mengatakan, saya. Lalu dia mengatakan, saya ingin tanya kepada Anda. Ini pertanyaan orang non-Muslim kepada Nabi Muhammad langsung. Saya ingin tanya kepada Anda, siapa yang meninggikan langit? Langit bisa seperti ini siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Terus siapa yang mendatarkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Kalau gitu siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata Nabi Muhammad, Allah. Lalu orang itu bilang begini, saya ingin tanya kepada Anda, ini di depan orang semua. Atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutus Anda kepada kami? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Baik, saya tanya lagi kepada Anda. Atas nama Allah
yang meninggikan langit, mendatarkan bumi, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda menyampaikan kepada kami untuk sholat sehari 5 kali? Ada kan orang Islam subuh, duhur, asar, maghrib, isya kan? Ya kurang lebih 2 menit, 5 menit satu sholat itu untuk absensi kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan iya. Saya ingin tanya lagi, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada orang kaya kami, mengeluarkan harta mereka diberikan kepada orang miskin kami? Islam mengatakan zakat. Iya, zakat. Dia mengatakan iya. Baik, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk puasa Ramadan sebulan penuh? Iya. Sekali lagi saya tanyakan, apakah atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup ke rumah Allah di Ka'bah di Mekah, ke Ka'bah di Mekah? Kata beliau iya. Lalu orang itu tanya gini, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Dia bilang begini, kalau saya yakini itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad, surga. Maka orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Wahai utusan Allah, saya tidak mau tambah, tidak kurangi. Ini aja saya kerjakan. Kata Nabi Muhammad SAW waktu orang itu pergi, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi memang ada jaminan surga itu. Yes. Aku udah mulai lebih kebayang. Mungkin pertanyaan terakhir yang orang pengen tahu, kalau seorang ustadz itu kayak Ustadz Khalid gini punya keresahan nggak? Misalnya masalah tentang dakwahnya yang akhirnya digoreng orang atau apa. Ada nggak keresahan-keresahan seorang Ustadz Khalid gitu? Saya melihat itu sunnatullah. Itu sebuah atau sesuatu yang pasti terjadi. Karena memang telah terjadi kepada manusia yang lebih baik daripada kita semua. Itu para nabi-nabi kan. Yeah. Kalau kita lihat sejarah para nabi, kalau umat Islam meyakini ada 25 nabi dan rasul. Saya coba pelajari sejarah mereka. Memang mereka dalam menyampaikan agama Allah ini ada saja kendalanya. Pasti akan diserang oleh orang yang tidak senang, orang yang iri gitu kan. Tapi juga akan ada orang yang mengikuti, yang mau mencari kebenaran gitu. Jadi saya selalu melihat itu dan saya melihat, oh berarti memang kalau para nabi-nabi aja begitu, apalagi kita manusia biasa. Pasti ada saja. Dan saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Bagi saya yang penting yang saya sampaikan benar, saya coba sampaikan. Iya. Dan saya juga pribadi alhamdulillah sangat terbuka. Kalau misalnya ada sesuatu, ada nih yang saya sampaikan ternyata, oh itu keliru. Ada yang ingatkan dan ternyata memang betul keliru. Maka saya tidak sungkan untuk meminta maaf dan memperbaiki misalnya. Karena kan kita selalu belajar dan terus belajar kan. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah keresahan. Ya, bagi saya itu adalah sebuah tantangan hidup yang memang ada saja pro dan kontra, gitu kan. Cuma yang penting kita bukan mempertahankan sesuatu yang salah. Kalau kita salah, maka itu berbeda. Itu kan berarti kekeliruan. Tapi kalau kita dalam kondisi benar, sampaikan saja. Nanti urusan Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana menyampaikan dan memberikan penerimaan kepada manusia. Gitu. Terima kasih banyak, jawabannya sangat bagus untuk mengakhiri. Satu pertanyaan penutup saya, kalau anggaplah buruk-buruknya negara ini terjadi persinggungan agama yang ditunggangi politik, ya akhirnya jadi besar. 98 Mei, saya masih ingat di Makassar terjadi pengganjangan besar. Saya nggak tahu kita ada di sana tidak. Chinese, suku disikat. Etnis disikat, agama disikat juga. Banyak yang diperkosa, banyak yang gini. Pandangan Ustadz sebagai seorang pemuka agama, di situ akan ada di mana kira-kira? Menyarankannya apa baiknya? Pertama tentu kita memohon agar itu tidak terjadi ya. Pasti satu. Karena alhamdulillah negara kita sudah merdeka, kita sudah memang sepakat antara pemerintah dengan masyarakat. Dan semua saya yakin warga negara Indonesia sepakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu selain memang simbol dan dasar negara kita, dan kita pun juga secara individu yang berakal pasti berharap itu. Dan juga peraturan pemerintah sudah ada, bagi yang membuat keonaran, kekacauan akan dihukum, akan ditindak. Apakah dia membawa nama agama, atau membawa nama suku, atau nama yang lainnya. Gitu kan? Kalau tadi ditanya bagaimana posisi saya berharap ini tidak terjadi pertama. Yang kedua,
Kalaupun sampai terjadi, maka dihukum dan ditindak. Oke. Bagi oknum yang menjadi penyebab itu. Karena sekali lagi, kalau kita kembali kepada agama, saya yakin agama tidak ada yang menyuruh untuk keonaran, kekerasan, itu kan, peperangan. Jadi kalau misalnya pernah terjadi tadi disebut di Makassar, misalnya etnis tertentu dihukum, diserang, ini dari mana hukum dasarnya? Nggak ada dalam Islam. Nggak ada ya. Ya, kalau yang melakukan itu individu Muslim ya, landasan hukum dia apa? Tidak ada sama sekali. Jadi untuk mengganggu apakah itu etnis Cina, apakah itu etnis dari India, atau etnis dari Arab, atau dari mana saja. Tidak ada urusannya. Orang tidak melakukan syarat tidak boleh diganggu. Ya. Jangankan kita bicara warga negara. Yang pendatang saja, turis, tetap harus kita hormatin. Tetap harus kita hargain. Cakep. Itu bagus sekali ya. Jadi kita sama-sama paham batasannya ada di mana. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi lah biar lebih dalam kali ya supaya saya juga bisa belajar. Karena menurut saya tidak kenal itu maka tak sayang. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin dari komunitas dari ini mereka ngerasa trauma pasti ada ya. Jadi kayak ibaratnya kemakan sama perspektif aja yang sebenarnya mereka juga belum melihat perspektif lain. Kalau aku pribadi karena memang keluarga banyak yang Muslim, banyak yang Islam, bapak juga Islam, dibesarkan juga dengan lingkungan Islam, banyak mengenal dan rasa cinta saya terhadap agama Islam itu cukup besar. Cuman saya bertanggung jawab dengan pilihan saya sendiri gitu loh. Karena menurut saya endingnya tetap ya tergantung Tuhan. Tuhan mau kasih saya apa yang terbaik ya saya berserah diri saja gitu. Tapi saya senang aja sih kalau didoakan yang baik-baik ya Ustaz. Iya sambil mungkin sambil tetap kita renungi, kita pelajari kan. Iya, jadi kita sama-sama setuju ketika ada perbuatan-perbuatan yang di luar daripada ajaran kebaikan setiap keyakinan itu individual. Jangan kita campur adukan dan jangan kita trauma dengan agamanya. Karena menurut saya setiap agama punya jalannya mereka masing-masing kita hormati. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Saya boleh bilang assalamualaikum kan? Boleh. Assalamualaikum.